Selamat pagi pemirsa, asa negeri ini akan tegaknya konstitusi masih terawat. Publik bisa menggantungkan harapan mereka kepada Mahkamah Konstitusi yang pada penghujung Oktober 2024 ini mengabulkan sebagian permohonan terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 6 2023 tentang Cipta Kerja. MK memutuskan untuk mencabut dan juga merevisi 21 pasal dari Undang-Undang Cipta Kerja ini. Putusan ini jelas menjadi angin segar bagi kaum pekerja di Republik ini. Dalam putusan ini jelas terlihat ada keberpihakan MK terhadap kelompok yang mengais rupiah dari para pemilik usaha. Inilah pemirsa editorial Media Indonesia edisi Sabtu 2 November 2024 dengan tema Berhenti Mengakali Konstitusi. Bersama saya Hamzah Al-Kafi dan juga Anda bisa berpartisipasi dan berinteraksi melalui telepon interaktif di nomor 021-583-99-100. Dan pagi ini telah hadir bersama saya anggota Dewan Redaksi Media Group, ada Bang Ade Alawi. Selamat pagi, Assalamualaikum Bang Ade. Waalaikumsalam. Terima kasih hadir di studio kali ini. Bang Ade, tidak ada lagi akal-akalan ya yang seperti sebelum-sebelumnya, apalagi kemarin kita rasakan saat Pilpres semacam itu. Apa komentar Anda? Iya, ini saya kira keputusan yang sangat baik ya, sangat baik dan bisa menyegarkan dunia perburuhan kita ya, yang selama ini memang tidak seimbang. Jadi Undang-Undang Cipta Kerja nomor 6 tahun 2023 ini juga sebelumnya bermasalah dalam artian pemerintah berusaha untuk melakukan akal-akalan setelah keputusan dari Mahkamah Konstitusi bahwa Undang-Undang nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja ini inkonstitusional bersyarat pemerintah harus melakukan perbaikan selama 2 tahun, tapi kemudian di tengah jalan pemerintah mengeluarkan Perpu. Ujung-ujung ada Perpu. Ujung-ujung ada Perpu dan pada akhirnya akan jadi undang-undang. Nah ini saya kira dari pemerintah harus betul-betul tulus ya bagaimana merespon putusan MK yang bersifat final dan binding ini. Nah ini karena putusan MK ini merupakan sebuah norma yang harus dipatuhi oleh pemerintah. Di sisi lain ini juga bisa menggairahkan bagaimana dunia industrial kita ini, dunia usaha kita ini sesuai dengan negara hukum. Karena prinsip dari negara hukum ini adalah equality before the law, yaitu kesamaan di depan hukum. Jadi tidak boleh ada yang di atas undang-undang. Nah kalau kita lihat di Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 itu jelas bahwa kalangan pekerja atau buruh ini terpinggirkan di dalam undang-undang tersebut. Ya, dan sebelum kita lebih jauh untuk membahas bagaimana tema editorial Media Indonesia terkait dengan berhenti mengakali konstitusi, kita sebelumnya akan membahas sejumlah headline yang akan kita sajikan untuk Anda pemirsa terkait dengan semua sepakat untuk ikuti putusan MK. Ini termasuk pemerintah tentunya, Bang Ade, yang sepakat harus mengikuti dan juga mentaati putusan MK yang mengabulkan sebagian besar permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja ini. Ya, pemerintah harus betul-betul mematuhi putusan MK ya. Tidak boleh ada pembangkangan yang dilakukan oleh pemerintah ya. Karena putusan MK ini bersifat norma ya, bersifat memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Jadi pemerintah harus melakukan itu. Nah ini penting sekali respon pemerintah yang positif dan tidak boleh lagi akal-akalan. Kemudian di tengah jalan mengeluarkan Perpu dengan alasan situasi genting, situasi darurat, ada kondisi global yang tidak kondusif misalnya, itu tidak boleh lagi terjadi. Nah ini penting karena dunia usaha kita ini membutuhkan kepastian hukum. Kepastian hukum itu adalah bagaimana hubungan industrial antara pekerja dan pengusaha ini berjalan secara seimbang. Ada harmonisasi di situ. Itu dari sisi pemerintah. Kalau dari sisi pengusaha bagaimana Anda melihatnya? Nah, dari sisi pengusaha memang sejauh ini responnya tidak menggembirakan ya. Jadi dianggap putusan MK ini menimbulkan ketidakpastian hukum. Dan bisa jadi nanti para investor ini akan menahan diri atau mungkin berpikir ulang untuk investasi di Indonesia. Nah, selalu itu yang digaung-gaungkan ya mereka ya. Sementara kalau kita lihat, jadi semangat MK saya kira mengembalikan bagaimana peran negara ini melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Nah segenap bangsa Indonesia diantaranya para pekerja. Para pekerja jangan dijadikan objek, tapi mereka adalah bagian dari subjek dari pembangunan ini. Semoga nanti dalam waktu dekat ini ada komunikasi yang lebih intens, syukur-syukur nanti ada pembahasan lebih lanjut terkait dengan follow up dari putusan MK ini. Berikutnya di headline selanjutnya, Bang Ade dan juga Anda pemirsa, berikutnya tangkap bandar judi online. Anda melihat penanganan judi online di pemerintahan Prabowo Subianto saat ini seperti apa? Penanganan judi online ini masih tidak terlalu menggembirakan ya. Karena data dari PPATK ini jumlah perputaran uang
pada situs judi online ini semakin meningkat ya. Dan justru websitenya ketika juga pemerintah ribuan zamannya website Pak yang ada. Jokowi di periode kedua membuat satgas judi online, ini justru perputarannya semakin meningkat. Artinya bahwa interaksi ataupun juga bisnis judi online ini semakin meningkat. Jadi yang diharapkan, yang ditangkap itu tidak hanya para pelaku di lapangan, tetapi juga aktor-aktor intelektualnya. Ini kalau kita lihat dari data PPATK, dana yang berputar itu sangat mengerikan angka. Dananya itu sekitar 600 triliun per tahun. Dan itu semuanya lari ke luar negeri. Nah ini saya kira tidak boleh dibiarkan. Korban judi online sangat banyak sekali. Tapi dengan kemarin ditangkapnya beberapa yang membackup situs judi online ini seperti apa menurut Anda? Ya menurut saya masih tebang pilih. Ini Ya. belum bandarnya. Masih ada yang belum terjamah oleh hukum. Tetapi yang paling penting Alka dalam dunia pemberantasan, dalam penegakan hukum itu adalah tidak boleh ada pagar makan tanaman. Jadi maksud dengan pagar makan tanaman itu adalah aparat sendiri yang melindungi judi online. Ya. Jadi itu saya kira harus betul-betul kita hindari hal-hal seperti itu. Baik pemirsa dan Bang Ade, kita sebelum mengulas lebih jauh terkait dengan hal ini, kita ikuti paket berita berikut ini untuk Anda. Berhenti mengakali konstitusi. Asa negeri ini akan tegaknya konstitusi masih terawat. Publik bisa menggantungkan harapan kepada Mahkamah Konstitusi atau MK yang pada penghujung Oktober 2024 mengabulkan sebagian permohonan terkait dengan uji materi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja atau Ciptaker. MK memutuskan untuk mencabut dan merevisi 21 pasal dari Undang-Undang Ciptaker. Putusan tersebut jelas menjadi angin segar bagi kaum pekerja di Republik ini. Dalam putusan itu jelas terlihat ada keberpihakan MK terhadap kelompok yang mengais rupiah dari pemilik usaha. Tidak hanya mencabut dan merevisi, MK bahkan memandang pemerintah bersama DPR perlu menggarap Undang-Undang Ketenagakerjaan baru yang terpisah dari Undang-Undang Cipta Kerja yang disahkan pada 2023. Tujuannya sangat mulia, yakni melindungi hak serta kesejahteraan kaum pekerja. Dengan adanya undang-undang yang baru tersebut, diharapkan masalah adanya ancaman ketidakharmonisan dan ketidaksinkronan materi atau substansi Undang-Undang Ketenagakerjaan dapat diurai, ditata ulang, dan segera diselesaikan. Undang-Undang Ciptaker 2023 memang sudah bermasalah sejak awal. Ia lahir dari peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Perpu Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Sebelumnya, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 dinyatakan inkonstitusional bersyarat oleh MK pada November 2021. Metode penggabungan atau omnibus law dalam Undang-Undang Cipta Kerja tidak jelas apakah merupakan pembuatan undang-undang baru atau masih dalam konteks revisi. Mahkamah juga menilai pembentukan Undang-Undang Cipta Kerja tidak memegang asas keterbukaan terhadap publik meski pemerintah dan DPR sudah melakukan beberapa pertemuan dengan sejumlah pihak. Pertemuan tersebut dinilai belum sampai pada tahap substansi undang-undang yang membutuhkan partisipasi publik lebih luas. MK juga menilai draft Undang-Undang Cipta Kerja 2020 tidak mudah diakses oleh publik. Penafsir tunggal konstitusi itu memutuskan undang-undang tersebut inkonstitusional bersyarat, lalu memerintahkan perbaikan dalam jangka waktu 2 tahun setelah putusan dibacakan. Bukan perbaikan yang dilakukan, malah siasat yang dijalankan. Presiden malah mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu alih-alih memperbaiki undang-undang sebagaimana diperintahkan oleh MK. Ketika itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengklaim Perpu Nomor 2 Tahun 2022 yang menggantikan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 mendesak dikeluarkan karena Indonesia dan semua negara tengah menghadapi krisis pangan, energi, keuangan, dan perubahan iklim. Perpu itu kemudian ditetapkan sebagai Undang-Undang Ciptaker 2023 sehingga pemerintah tidak merevisi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 yang ketika itu sudah dinyatakan inkonstitusional bersyarat. Namun, siasat itu akhirnya terhenti oleh Palu Hakim Konstitusi. Publik jelas sangat mengapresiasi lembaga MK. Tidak boleh ada undang-undang yang berakibat besar kepada rakyat, utamanya para pekerja, tanpa melibatkan publik.
Haram hukumnya ada perundang-undangan di negeri ini yang lahir dari cara-cara muslihat demi menyiasati konstitusi. Kali ini, masyarakat benar-benar menantikan adanya proses legislasi yang benar. Proses penyusunan undang-undang yang baru mesti membuka seluas-luasnya partisipasi publik, khususnya para pemangku kepentingan di dunia pekerja. Jangan ulangi lagi cara-cara lama, yakni dengan terlebih dahulu melahirkan perpu untuk kemudian disahkan sebagai undang-undang. Publik mendesak pemerintahan Prabowo taat dalam bernegara, termasuk ketika menyusun undang-undang. Kalau modus usang itu kembali diusung, dapat dipastikan bakal kandas oleh para penjaga konstitusi. Apalagi akhir-akhir ini saat MK mulai bangkit menjunjung maruahnya kembali setelah sempat terpuruk akibat siasat dan muslihat yang dirasakan mengkhianati konstitusi. Kini sejumlah putusan MK mulai terasa kembali berpihak terhadap kepentingan publik. Suasana kebatinan ini haruslah diejawantahkan oleh pemerintahan baru. Hadirnya kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan yang seluas-luasnya bagi masyarakat sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa. Karena itu, berhentilah mengakali konstitusi. Berhentilah mengakali konstitusi, Bang Ade dan juga Anda pemirsa. Semoga putusan MK yang sebagian besar mengabulkan permohonan uji materi Undang-Undang Cipta Kerja tadi bisa menjadi angin segar, khususnya buat kita semua, para pekerja yang mencari rupiah di tanah air. Dan pemirsa, kami ingatkan Anda untuk bisa berpartisipasi dan berinteraksi dengan kami terkait dengan tema yang kita bahas dalam editorial hari ini melalui telepon interaktif di nomor 021 583 99 100. Editorial Indonesia akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda kembali bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia dengan tema kita kali ini berhenti mengakali konstitusi. Masih bersama saya Abdul Kafi dan juga ada Bung Ade Alawi. Sebelum kita melanjutkan pembahasan kita kali ini, Bung Ade, kita langsung menyapa pemirsa yang sudah mencoba berinteraksi dengan kami. Ada Bapak Sugeng jauh di sana di Sumatera Utara, ada di Bagan Si Api-Api. Silakan Pak Sugeng, komentar Anda terkait dengan tema berhenti mengakali konstitusi kali ini. Selamat pagi Metro. Selamat pagi Pak Sugeng, silakan. Kami dari Bagan Sapi ini mengamati tentang adanya MK ini. Kita dari masyarakat yang sangat jauh. MK ini sebetulnya sangat bagus sekali. Tetapi perjalanannya sudah agak melenceng dari rel yang sebenarnya. MK ini sudah dikatakan menjadi mahkamah keluarga, ada mahkamah konstitusi yang disebut mahkamah kepentingan. Jadi ini MK akan bekerja keras lagi untuk pilkada serentak ini. Satu undang-undang cipta kerja contohnya itu, MK harus kembali jati dirinya yang sebenarnya. Harus kembali kepada roh yang sebenarnya. Jangan takut dengan adanya apapun. Sebetulnya itu termasuk adalah MK ini wakil Tuhan di atas dunia ini. Masyarakat mengingat itu. Kita telah disuguhi yang terdahulu, sangat mengecewakan sangat sekali. Kita selaku masyarakat sangat sedih dan pedih dengan keputusan-keputusan yang tidak sesuai. Seolah-olah dijadikan suatu drama di atas negara kita ini. Bahwa yang berkuasa betul berkuasa untuk menyetir, tetapi tidak punya hati nurani penjabat atau pemimpin negeri kita ini yang betul-betul untuk mensejahterakan rakyat ataupun menelusuri apa yang benar dan apa yang salah. Tetapi karena demi kepentingan apapun saja dilakukan. Jadi kami menyatakan kembali kepada MK untuk kembalilah ke jati diri lagi. Yang sebenarnya, apalagi akan terjadi ini pilkada serentak seluruh Indonesia. Ini akan terjadi gejolak-gejolak yang sangat besar nanti ini. Perlu diwaspadai. Ya, Pak Sugeng, kami sudah menangkap poin-poin dari Anda. Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Editorial Media Indonesia. Jangan sungkan untuk terus bergabung bersama kami di episode-episode selanjutnya. Terima kasih Pak Sugeng dari Bagan Si Api-Api. Kita beralih ke Ibu Indra. Kali ini ada di Jawa Barat, tepatnya di Cirebon. Silakan, Bu Indra. Assalamualaikum warahmatullahi Bung Hamdan Al-Kafi dan Bung Ade Alawi serta pemirsa Metro TV. Wah, ini
ini bukan main. Mahkamah Konstitusi sudah memperlihatkan marwahnya yang disambut oleh masyarakat Indonesia, terutama kaum buruh, dengan mengeluarkan keputusan bahwa Presiden dan DPR harus membentuk undang-undang ketenagakerjaan yang baru dan mengeluarkan klaster ketenagakerjaan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja itu ya. Nah, ini memperlihatkan bahwa keadilan itu masih ada dan dalam hal ini tidak ada dissenting opinion yang pendapat berbeda, semuanya menyetujui. Ya, sebanyak 21 norma dalam Undang-Undang Cipta Kerja yang dimintakan uji materinya oleh Partai Buruh itu sebagian dikabulkan atau dinyatakan inkonstitusional. Wah, ini bukan main, dan Partai Buruh mengusulkan pemerintah segera mengeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang itu ke depan. Jadi di sini bahwa keadilan masih ada dan sangat luar biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi tanggapan dari beberapa pemirsa terkait dengan Pak Sugeng tadi yang seakan-akan sudah pesimis keberadaan MK kita kali ini, dan juga ada Bunda dari Cirebon yang sepertinya masih menaruh harapan terhadap MK yang sudah sepertinya kembali memperlihatkan marwahnya untuk bisa berpihak kepada masyarakat dan publik. Bang Ade, kita akan kembali untuk Anda usai jeda berikut. Tetap bersama kami di Editorial Media Indonesia. Terima kasih Anda kembali bersama kami di Editorial Indonesia. Bang Ade dan juga pemirsa, tadi sudah ada tanggapan dari Pak Sugeng dan Bu Indra di Cirebon yang masing-masing ada pesimis dan juga optimis bahwa Mahkamah Konstitusi akan kembali bisa menegakkan marwahnya. Kalau dari sisi sudut pandang Bang Ade sendiri seperti apa? Ya, kalau kita lihat dari fakta yang terakhir ya, bagaimana putusan uji materi tentang Undang-Undang Ciptaker ini yang diajukan oleh Serikat Pekerja dan Partai Buruh ini kemudian kan diakomodasi ya, disetujui oleh MK, dikabulkan oleh MK sebanyak 21 poin Undang-Undang Ciptaker itu harus direvisi. Artinya bahwa MK memiliki kesadaran penuh ya sebagai penjaga konstitusi, mengembalikan bagaimana kehidupan berbangsa dan bernegara itu kembali kepada Undang-Undang Dasar 45. Poinnya di mana Undang-Undang Dasar 45? Poinnya itu adalah melindungi segenap tumpah darah Indonesia dan segenap bangsa Indonesia. Tidak boleh ada kelompok masyarakat yang terdiskriminasi dan tidak boleh ada kelompok masyarakat yang di atas hukum. Nah, ini saya kira poin yang paling penting. Ada 3 hal ketika kita berbicara tentang putusan hukum, kan ada 3 hal yang harus dipenuhi. Pertama adalah unsur kepastian hukum. Kepastian hukum, kemudian keadilan, dan ketiga adalah kemanfaatan. Nah, MK sudah membuktikan itu melalui putusan yang kemarin ya tentang Undang-Undang Ciptaker. Misalnya soal PKWT. PKWT ini kalau kita di Undang-Undang nomor 6 tahun 2023 ini kan PKWT bisa seumur hidup, mungkin ila yaumil qiyamah barangkali gitu. Nah, ini saya kira langkah yang sangat berani. Bagaimana pemerintah harus memiliki kesadaran bahwa buruh kita itu harus menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Iya. Artinya kita sudah berani berharap bahwa Mahkamah Konstitusi ini sekarang sudah bisa kembali ke marwahnya, yakni berpihak ke publik. Ya, kita harap seperti itu, karena memang dalam dunia politik kita bagaimanapun juga MK ini kan tidak lepas juga dari intervensi politik, karena masuknya mereka ke MK juga kan ada kepentingan politik juga seperti itu. Namun kita berharap MK bagaimanapun juga mereka sumpahnya kepada Tuhan ya. Mereka ada waktu Tuhan di muka bumi. Jadi kesadaran pertama adalah tanggung jawab mereka adalah kepada Tuhan. Itu yang paling penting, bagaimana sebagai penjaga konstitusi kita harus diselamatkan, konstitusi kita harus dijaga untuk dalam rangka menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Dan lebih jauh lagi asas kemanfaatan bagi masyarakat luas di bumi Indonesia ini agar lebih terasa lagi. Terima kasih Bang Arelio telah bergabung bersama kami di Editorial Indonesia. Pemirsa, hadirkan kebahagiaan, kesejahteraan dan juga keadilan seluas-luasnya.
bagi masyarakat Indonesia sesuai dengan cita-cita para pendiri bangsa ini. Karena itu, berhentilah mengakali konstitusi. Saya Hamdan Al-Kafiruddin. Terima kasih. Sampai jumpa. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.